warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2023 usia 23 tahun. Ya, tentu football lovers, persiapan yang bisa dikatakan dadakan oleh Coach Sintayong yang ditunjuk selaku pelatih timnas U23 untuk menokangi timnas U23 dan timnas senior yang akan berlaga di Piala Asia nantinya. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar, persiapannya sejauh mana dan bagaimana nanti penampilan para pemain timnas Indonesia jika dibandingkan dengan pemain Vietnam yang telah mempersiapkan diri dan akan melakoni training center menghadapi Piala AFF 2023. Tentu persiapan yang tak akan tanggung-tanggung dilakukan oleh Coach Sintayong. Namun semuanya butuh proses. Dan kapan prosesnya? Sampai saat ini timnas U23 kita masih belum mendapatkan pemain yang dikategorikan akan melakoni pertandingan tersebut. Namun ada beberapa nama yang gambarannya sudah diketahui halayak umum ya. Seperti misalnya di lini striker kemungkinan besar ada nama Ramadan Sananta, kemudian juga ada nama Hoki Caraka. Apakah dia akan ditarik ke U23 nantinya? Ya, nanti kita saksikan saja. Apakah Bagus Kavi yang akan ditarik ke U23? Apakah nantinya ada Egy Maulana Fikri? Ya, ini adalah nama-nama yang sebelumnya pernah membela timnas Indonesia. Namun mungkin saja Ramadan Sananta adalah salah satu pemain yang akan dibawa. Tapi ini baru mungkin ya, siapa tahu enggak. Dan hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan bagi Coach Sintayong karena produktivitas yang dimiliki oleh Ramadan Sananta ini sudah diakui di Liga 1 dan menorehkan 5 gol ketika timnas Indonesia U23 di ajang pada waktu lalu dipegang oleh Coach Indra Safri. Ia bisa sangat-sangat produktif. Lalu Ramadan Sananta juga sangat-sangat produktif ketika di Liga 1 bergulir. Ia telah membobol gawang lawan. Dan ini adalah bukti bahwasanya ia adalah salah satu predator yang dinanti-nantikan oleh timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan saja Ramadan Sananta dapat konsekuen dengan produktivitasnya di pertandingan nasional maupun internasional. Berbicara juga tentang persiapan timnas Vietnam ya, yang kabarnya timnas Vietnam ini jauh lebih siap daripada timnas Indonesia. Ini merupakan sebuah persiapan yang sangat-sangat panjang bagi timnas Vietnam karena mereka membawa tim U20 untuk melakoni pertandingan di U23. Kemungkinan besar timnas Indonesia U23 kita akan membawa pemain-pemain lamanya untuk bertanding di U23. Dan hal ini adalah hal yang biasa, sering dilakukan oleh timnas kita. Mengingat pemain-pemain kita yang ada di Indonesia, ini sebenarnya banyak stok yang sangat-sangat berkualitas. Kalau kita bicara tentang pemain yang bermain di Liga 1, bagaimana tentang Egy Maulana Fikri, Bagus Kavi. Ini nama-nama yang dulunya sering menjadi andalan di lini timnas kita. Kalau Bagas mungkin sudah sering ya dipanggil dan mengisi bangku utama ataupun bangku cadangan. Namun dua orang ini juga patut dicoba karena bisa jadi kapasitasnya sebagai pemain, produktivitasnya sebagai pemain abroad pada waktu lalu itu kurang maksimal. Namun di Indonesia bisa jadi ia memiliki daya gedor dan juga cara berlatih yang lebih produktif sehingga ketika bermain nantinya di lapangan hijau ia mampu membuktikan kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia untuk melakoni pertandingan dengan baik dan benar sesuai arahan Coach Sintayong. Dan kapan kira-kira timnas Indonesia ini melakoni sesi latihan? Sedangkan acara Piala AFF ini akan diselenggarakan pada bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus, tepatnya di Thailand nantinya, Piala AFF ini diselenggarakan penuh dengan pemain-pemain bintang yang akan menghiasi Piala AFF.
kemungkinan besar para pemain Vietnam akan menurunkan pemain-pemain U20-nya. Seperti yang diinformasikan oleh beberapa media yang telah saya baca pada waktu lalu. Kemudian Thailand juga menurunkan pemain-pemain terbaiknya, bahkan banyak pemain abroad yang akan dipanggil ke timnas Thailand. Dan Indonesia sendiri akan bertanding di Piala AFF satu grup dengan Timor Leste dan Malaysia. Yang patut dinantikan adalah pemain timnas dari Timor Leste dan timnas Malaysia, karena ia berada satu grup dengan timnas Indonesia. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang timnas Timor Leste dulu ya, Timor Leste. Nah, timnas Timor Leste ini memiliki perkembangan sepak bola yang sangat baik sekali. Bahkan salah satu striker yang telah memiliki kualitas sedang produktif ini bermain di Liga 1. Tentu ia memiliki pemahaman tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga 1. Ia mengetahui bagaimana teknik dan taktik dari pemain-pemain yang akan direkrut oleh Coach Sintayong bermain di Piala AFF nantinya. Dan siapakah dia? Ya, dia adalah Galih Freitas. Galih Freitas ini adalah wonderkids yang memiliki jangka bermain cukup panjang di semua usia. Bahkan memang seorang Galih Freitas ini sempat diisukan memalsukan usia. Padahal memang dia memiliki usia yang masih sangat muda, kemudian produktif dalam bermain, sehingga memang memiliki kesempatan bermain di Liga 1 bersama PSIS, dan dia sangat produktif gitu. Kemungkinan besar Galih Freitas akan menjadi salah satu pemain yang melonjak nilai pasarnya. Yang sebelumnya di bawah 1M, 800-an juta kalau nggak salah ya. Mungkin bisa jadi di tahun depan ketika bursa ya, si Galih Freitas ini memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Karena memiliki kualitas yang memang disoroti oleh seluruh pemain di Liga 1. Ia sempat viral pada zamannya karena ia bermain di semua lini timnas Timor Leste. Apakah ia akan dipanggil nantinya? Bisa jadi. Bisa jadi. Galih Freitas akan dipanggil sebagai striker nantinya, bisa jadi. Karena ia memiliki pengalaman yang sangat baik di Indonesia. Memiliki pengalaman yang baik di pesepak bolaan internasional. Nah, ini adalah bekal tersendiri bagi Galih Freitas dan juga Timor Leste selaku tim yang mungkin tidak dianggap begitu kuat ya. Namun kejutan-kejutan dari Timor Leste ini patut dinantikan. Ia memiliki pelatih asal Korea. Dan dia juga memiliki pemain-pemain yang keras ya. Bahkan di nomor punggung 15 kalau nggak salah pada saat itu, saya lupa namanya siapa, yang pasti dia memiliki permainan yang sangat-sangat keras. Ngotot gitu kan. Bahkan beberapa pemain timnas Indonesia sempat dibuat kalang kabut dengan sikapnya, bukan kalang kabut dengan triknya atau kalang kabut dengan skillnya, bukan, tapi kalang kabut dengan sikapnya gitu kan, arogan. Bahkan di lapangan hijau ia menganggap semuanya pemain lawan adalah lawan yang sangat-sangat patut diberikan kekerasan, mungkin seperti itu kali ya. Ya, di balik itu semua mungkin salah satu di antaranya adalah minim pengalaman. Nah, kalau dia sudah sangat berpengalaman, pasti pemain tersebut tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat-sangat memancing emosi pemain lawan. Kemudian kita bicara tentang pemain timnas Malaysia yang akan berada satu grup bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2023 nantinya di Thailand. Timnas Malaysia ini memiliki pelatih asal Korea juga. Bahkan beberapa media yang menyebutkan bahwasanya timnas Malaysia ini sangat menanti-nantikan pertandingan bersama timnas Indonesia. Namun sayangnya ajang FIFA Matchday di bulan September ini yang digembor-gemborkan akan bertanding melawan timnas Indonesia, justru ia akan bertanding bersama timnas China. Sungguh tak diduga-duga ya. Karena memang pemain timnas Malaysia ini memiliki pengalaman yang hampir sama dengan timnas Indonesia. Pemain abroad sudah cukup banyak. Kemudian juga pemain-pemain kita yang berlaga di Liga Malaysia juga ada beberapa. Ya, salah satu di antaranya adalah Sadil Ramdhani yang baru saja mencetak gol bersama Sabah FC ya. Dan ia memang tampak gacor sekali, tampak sangat-sangat produktif di tim Sabah FC.
6 assist, 6 gol yang sudah ia torehkan. Dan ini adalah sebuah prestasi bagi Sadil Ramdhani untuk dipertimbangkan juga bermain di timnas Indonesia nantinya di Piala AFF ataupun di Piala Asia. Namun, kalau kita mengingat juga beberapa waktu yang lalu ya, memang sudah tutup buku lah ya, ibaratnya seperti itu. Dan Sadil juga sudah meminta maaf pada para netizen atas perkataannya atau sikapnya di media sosial mengenai pemain pendatang yang dikatakan adalah pemain yang ya pemain berkualitas tapi pendatang gitu kan, nggak kalah saing dengan dirinya gitu, seorang pemain lokal gitu. Ya ini sebenarnya hanya kesalahpahaman saja jika kita berbicara tentang singgungan dari seorang Sadil Ramdhani. Ya mungkin ini adalah kekhilafan bagi Sadil Ramdhani gitu. Dan ini pelajaran juga bagi sosok Sadil Ramdhani yang bermain sangat baik di Liga Malaysia, memiliki nama besar, menjadi bintang di Malaysia. Ini adalah sebuah modal bagi Sadil Ramdhani untuk terus memperbaiki diri agar ia tidak bersikap jumawa begitu, lebih rendah hati namun memiliki skill yang baik. Memang Sadil Ramdhani ini memiliki karakter yang agak kocak kali ya. Bahkan di beberapa kali TC di timnas Indonesia itu yang melakukan lelucon-lelucon yang membuat beberapa pemain ataupun beberapa rekan dari Sadil Ramdhani ini tertawa terbahak-bahak gitu. Namun ya ini lelucon yang memang tidak layak jika dibawa ke sosial media, karena di sosial media ini sendiri memang banyak orang-orang yang mengartikan bahasa kita ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita sampaikan begitu. Kita bermaksud untuk lelucon, namun ada yang mengatakan bahwasanya itu serius, ada yang mengatakan bahwasanya itu tidak pantas begitu kan. Tapi menurut kita itu hal yang biasa. Nah, ini harus diperbaiki dari seorang Sadil Ramdhani. Sangat disayangkan jika seandainya Sadil Ramdhani tidak dipanggil ke timnas Indonesia di balik kesuksesannya di Sabah FC. Karena pengalaman menghadapi para pemain di Malaysia ini juga dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Mengapa? Karena memang ini adalah suatu hal yang sangat dinanti-nantikan begitu ya. Sangat dinanti-nantikan rahasia apa di balik dari pemain-pemain timnas Malaysia. Siapa tahu ada yang satu klub dengan Sadil Ramdhani gitu. Atau mungkin pernah bertemu di ajang Liga Malaysia. Nah, ini menjadi modal penting gitu ya dari seorang Sadil Ramdhani untuk mengikuti pertandingan tersebut begitu. Dan selain daripada itu, Coach Sintayong juga saat ini mungkin sedang merasa pusing ya, karena Coach Sintayong ini memegang hampir semua lini dari timnas berjenjang Indonesia. Dari mulai kalau dulunya ya, dari mulai timnas U20, U23, bahkan ke timnas senior. Nah, kalau fokus di salah satu ya mungkin Coach Sintayong tidak selambat ini pergerakannya. Timnas U23 pasti sudah dipersiapkan sejak diumumkannya timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF satu grup dengan Timor Leste dan Malaysia. Namun kali ini Coach Sintayong harus memikirkan dan memilah para pemain yang akan dipersiapkan untuk Piala Asia, yang akan dipersiapkan untuk Piala AFF. Kemudian akan berkomunikasi dengan Coach Indra Safri yang akan dipersiapkan untuk Piala SEA Games ya. Dan selain itu juga dia harus berkoordinasi dengan Coach Bima yang akan bersiap di Piala Dunia, pertandingan bergengsi. Bahkan mungkin Coach Sintayong juga telah berkomunikasi dengan pelatih timnas wanita yang baru saja kalah dari Thailand. Namun ya tidak masalah. Ini adalah sebuah perkembangan bagi sepak bola Indonesia agar jauh lebih baik lagi. Ya, harapannya kalau untuk timnas wanita ya bisa membuat sebuah liga lah ya untuk khusus timnas women gitu, timnas wanita. Walaupun ya disertai oleh beberapa klub saja minimal ada begitu. Jadi liga bergulir untuk timnas wanita ini sangat baik untuk modal di pertandingan internasional. Dan kembali lagi bicara tentang Coach Sintayong yang bingung ya, pasti ini bingung sekali. Karena pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia ini harus terbagi-bagi gitu ya.
dan harus mencari pemain-pemain yang memiliki rata-rata produktivitas yang baik. Maka persiapan yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini agak mengulur. Bisa jadi di akhir bulan Juli ini Coach Sintayong baru mempersiapkan timnas U23 untuk melakoni TC. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja timnas U23 kita segera berkumpul dan segera ditemukan para pemain-pemain yang berkualitas di Liga 1 Indonesia. Dikabarkan pula bahwasannya memang para tim staf kepelatihan itu telah turun ke pertandingan-pertandingan Liga 1 untuk mencari bibit pemain U23 nantinya akan dibawa ke Piala AFF. Ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar dan segera ditemukan para pemain-pemain yang memiliki skill baik dan yang paling penting adalah memiliki keberuntungan dan produktivitas yang sedang baik pada saat ini. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada, kabar tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2023 bersama Coach Sintayong dan tim. Kita doakan bersama mudah-mudahan timnas Indonesia bisa berjaya di kualifikasi Piala AFF nantinya di Thailand bersama Malaysia, Timor Leste. Insya Allah Indonesia akan mampu memimpin pemuncak klasemen nantinya dan menjadi juara di Piala AFF 2023. Dan kita doakan semoga Coach Sintayong dapat memberikan gelar juara pertama di Piala AFF nantinya dan menjadi modal di Piala Asia tentunya di 2024 agar tidak ada alasan lagi para tim PSSI untuk memperpanjang kontrak. Itu saja, saya Johan, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.